buat mahasiswa. Sekarang kita sudah masuk ke bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, sekaligus penuh tantangan juga nih buat mahasiswa. Yes, kita sedang membahas tentang bulan Ramadan. Pernah gak sih ngerasa waktu bulan Ramadan itu niatnya mau produktif, mau khatam Quran, mau rajin kuliah, bahkan mau buat tugas kita jadi lebih cepat selesai. Tapi ujung-ujungnya malah rebahan, scroll TikTok, dan bilang nanti aja deh setelah buka puasa. Nah, biar bulan Ramadan ini nggak penuh drama dan penyesalan, hari ini kita bakal bahas tema yang super relate, yaitu Ramadan produktif tanpa drama, ibadah jalan akademik tetap aman. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya punya insight menarik tentang bagaimana cara mengatur waktu, menjaga energi, dan tetap seimbang antara ibadah dan kewajiban akademik. Halo, Hai. selamat datang dan terima kasih sudah hadir di podcast Kampus Inspirasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, boleh dong perkenalan diri dulu kepada sobat kampus, baik latar belakangnya, aktivitas saat ini, dan bagaimana biasanya menjalani bulan Ramadan sebagai mahasiswa. Halo Sobat Kampus Inspirasi, perkenalkan saya Desi Pranama Putri, mahasiswi aktif semester 2 Unhadar Pamang Palembang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saat ini saya juga aktif sebagai seorang duta motivator pendidikan Indonesia Batch 6, duta pelajar anti bullying Indonesia Batch 4, dan duta model hijab Indonesia tahun 2020. Nah, di bulan Ramadan seperti ini, saya biasanya membagi waktu antara kegiatan perkuliahan, tugas, dan juga ibadah dengan beberapa tips sederhana yang nanti akan saya jelaskan. Oke, luar biasa sekali ya narasumber kita pada hari ini dengan aktivitas yang cukup padat sebagai mahasiswa dan beberapa kegiatan eksternal lainnya. Menjalani bulan Ramadan tentu menjadi tantangan sendiri. Menariknya, pengalaman yang akan dibagikan hari ini benar-benar berasal dari realita yang dijalani. Jadi pastinya sangat dekat dengan relevan dan kehidupan sobat kampus. Nah, kita mulai dari yang paling jujur nih. Kenapa sih setiap bulan Ramadan produktivitas mahasiswa itu justru menurun? Padahal kalau dari segi spiritualnya atau dari segi agamaannya harusnya itu lebih naik gitu. Ya, saya rasa bukan karena puasa yang menyebabkan produktivitas kita turun, tapi karena perubahan ritme harian kita. Karena kayak begadang tiap malam, terus energi kita yang dicapai hari ini menurun, dan juga distraksi digital yang meningkat. Itulah yang menyebabkan produktivitas kita itu jadi turun. Oke, jadi masalahnya bukan yang di puasanya ya, tapi dari cara kita mengatur waktu agar tidak kebablasan. Nah, sobat kampus, siapa nih yang relate banget dengan kejadian itu? Kalau kita lihat dari realitanya, selama bulan Ramadan, ritme aktivitas mahasiswa itu pasti berubah. Ada penyesuaian waktu tidur, kemudian energi yang berbeda, tapi mereka tetap memiliki tanggung jawab terhadap akademik mereka. Kalau menurut Desi, sebagai mahasiswa, bagaimana cara menyiasati pembagian waktu antara perkuliahan, kemudian juga tugas, ibadah, dan istirahat yang cukup, agar semuanya tetap terkendali dan tidak terasa memberatkan. Kalau dari saya itu pertama membuat tabel prioritas harian, di mana di sini saya biasanya menargetkan 3 tugas utama yang harus saya selesaikan pada hari itu. Dan kalau misalkan ada waktu jeda di antara 3 tugas itu atau 3 tugas itu sudah selesai, maka saya akan lanjutin tugas selanjutnya yang menjadi tugas prioritas utama tadi. Kemudian yang kedua itu time blocking. Contohnya menggunakan waktu 90 menit untuk fokus di akademik setelah sahur atau pagi hari itu. Kemudian juga memanfaatkan energi window. Artinya kita mengamati diri kita itu produktifnya di mana, apakah itu di pagi hari ataukah di sore hari. Kalau misalkan kita produktifnya di pagi hari, maka tugas-tugas yang berat itu kita taruh di pagi hari. Kalau misalkan kita produktifnya di sore hari, maka tugas berat kita kerjakan di sore hari. Kemudian yang keempat, itu tidur yang singkat, kayak 20-30 menit itu sudah sangat cukup untuk mengembalikan fokus kita, dan itu juga tidak mengganggu waktu tidur kita. Dan yang kelima, itu mengurangi distraksi digital, karena hal inilah yang bikin kita itu sampai lupa waktu. Nah, kalau kelima ini sudah kita atur dari awal Ramadan, maka perkuliahan dan juga ibadah kita itu akan tetap terjaga stabil.
Oke, jadi menarik banget nih. Sebenarnya bukan soal waktu yang kurang, tapi bagaimana cara kita mengelola dan dengan lebih sabar dan terencana. Bisa Sobat Kampus ikuti beberapa tips yang diberikan oleh Desi tadi. Nah, sering banget nih kita dengar kata Ramadan tanpa drama. Kedengarannya simpel, tapi kenyataannya sebagai mahasiswa, ritme harian kadang tetap naik turun. Kebiasaan apa sih yang paling sering jadi drama mahasiswa selama bulan Ramadan? Biasanya yang sering jadi drama itu begadang-begadang, kemudian menargetkan banyak hal sekaligus, terus tugasnya yang menumpuk, dan juga kebiasaan scroll-scroll sampai lupa waktu. Nah, untuk mengatasinya itu ya tadi membatasi target harian kita dan kemudian menggunakan alarm sebagai penentu pergantian aktivitas kita antara belajar, ibadah, dan juga istirahat. Bener banget. Ternyata yang bikin drama itu justru dari kebiasaan kecil yang terlihat sepele. Kalau tidak dijaga, konsistensi juga akan jadi goyah. Oke, nah kadang ada anggapan nih kalau lagi fokus ibadah, akademik itu pasti akan jadi kendor. Atau malah sebaliknya, kalau kita fokus akademik, malah ibadahnya yang kendor. Kalau menurut Desi sebagai mahasiswa, gimana nih caranya supaya dua-duanya tetap seimbang, tetap jalan dengan baik tanpa harus merasa keteteran? Oke, badan akademik itu bisa berjalan secara bersama dengan baik dengan menggunakan pola mindset yang baik. Jadi kita bukan melihat ibadah dan belajar itu sebagai dua hal yang saling tolak belakang, tapi melihat kedua itu sebagai dua hal yang saling menguatkan. Misalnya, lihatkan belajar itu sebagai bentuk ibadah. Karena kalau kita belajar dengan fokus dan penuh tanggung jawab, kita akan itu sudah termasuk ke dalam bagian ibadah. Jadi ibadah itu jadikan sumber energi, bukan sebagai beban tambahan. Berarti pada dasarnya kita itu belajar itu juga untuk ibadah ya, bukan salah satunya. Baik. Nah, sekarang yang paling ditunggu-tunggu dari pengalaman Desi nih, kebiasaan apa yang sangat membantu supaya tetap stabil selama bulan Ramadan dan tidak hanya semangat di awal aja sampai akhir gitu. Ya, pertama itu saya biasanya membuat target kecil tapi konsisten. Misalnya menargetkan satu tugas atau 3 tugas hari ini, kemudian disusul dengan tilawah 15 menit gitu. Bagaimana sabdanya Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah SWT itu adalah amalan yang kecil tapi konsisten. Jadi lebih baik kita membaca 1 juz dalam 1 hari tapi konsisten ketimbang kita membaca 5 juz dalam sehari tapi kita nggak konsisten. Yang kedua itu rutinitas pagi dan juga evaluasi malam. Nah, jadi di pagi hari itu kita checklist harian tugas apa yang harus kita selesaikan pada hari itu. Kemudian pada malam harinya kita evaluasi maghrib. Kita lihat apa yang sudah terselesaikan dan apa yang belum terselesaikan. Nah, yang belum terselesaikan tadi kita ganti ke hari esoknya. Kemudian yang 3 adalah akuntabilitas partner. Nah, ini teman yang paling dekat. Yaitu memang kita punya satu teman yang saling support dan saling mengingatkan tentang ibadah maupun belajar. Seperti kata bahwasanya kalau kita berteman dengan orang yang ahli ibadah, kita akan malu kalau sholat kita masih belum bolong. Kemudian kalau kita berteman dengan yang berjualan parfum, maka kita akan menciptakan wanginya. Nah, maka kita butuh teman yang saling support, saling mengingatkan kita tentang dunia atau akhirat. Kemudian yang keempat itu bagging tugas, yaitu melaksanakan tugas harian yang sama secara bersamaan. Kayak misalnya membaca artikel 2 jam, kemudian melanjutkan dengan menulis artikel. Dan yang kelima itu sumber energi kita, modal energi kita, kayak tidur yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, dan juga olahraga yang ringan. Karena ini adalah modal energi kita agar tetap stabil selama bulan Ramadan. Dan kuncinya itu adalah fleksibilitas, yaitu kalau misalnya target kita meleset, kita jangan menyerah, tapi kita ulang dan kemudian kita lanjutkan. Oke, jadi bukan sekedar konsisten aja nih, kita juga harus cari teman-teman yang bisa jadi support buat ibadah kita. Kemudian dari fleksibilitas tadi. Oke, nah kalau melihat ke akhir Ramadan nanti, apa sih hal yang sangat disayangkan banget nih setelah bulan ini berlalu? Biasanya mahasiswa itu kebanyakan menyesal karena target hatam Qurannya yang belum tercapai, kemudian tugas-tugasnya yang menumpuk, dan juga kebiasaan-kebiasaan dia yang dilakukan di bulan Ramadan itu tidak dia lakukan di hari-hari biasa. Dan untuk mengatasinya itu
membuat target harian, kemudian juga menggunakan alarm sebagai pengingat gitu. Oke, jadi yang sangat disayangkan itu adalah hal-hal yang belum tercapai ya. Semoga kita semua bisa lebih memanfaatkan sisa Ramadan ini dengan lebih maksimal supaya nanti tidak ada penyesalan setelah bulan ini berlalu. Wah, obrolan hari ini benar-benar insightful banget. Ternyata Ramadan produktif itu bukan tentang memaksakan diri, tapi tentang mengatur diri dengan lebih baik. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan hari ini. Semoga bisa jadi pengingat buat kita semua supaya Ramadan tahun ini gak cuma lewat tapi benar-benar bermakna. Buat sobat kampus, mulai hari ini coba deh bikin satu target kecil yang realistis. Nggak perlu sempurna, yang penting konsisten. Jangan lupa follow dan pantengin terus media sosial untuk konten inspiratif lainnya seputar pengembangan diri, akademik, dan dunia kampus. Dan kalau kamu nonton video YouTube ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan episode kampus inspirasi lainnya. Nah, seperti biasa, kita akan tutup obrolan ini dengan jargon kebanggaan dari public speaking. Nanti boleh diikuti ya. Kalau aku bilang kampus inspirasi, kita bakal ngomong bareng-bareng, obrolan santai, insight berarti. Boleh dicoba? Kampus inspirasi, obrolan santai, insight berarti. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga bulan Ramadan kali ini jadi lebih bermakna dan tertata.